Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilda Priyana dengan NIM S1B1 191032 akan mempresentasikan hasil dari rancangan saya yaitu Rumah Modern Minimalis dengan judul Bentuknya Tidak Macam-Macam atau The Elegancy in Simpleness dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Zakaria Umar. Arsitektur modern minimalis. Pertama yaitu latar belakang arsitektur modern minimalis. Pergerakan desain modern minimalis adalah pergerakan desain yang paling signifikan pada abad ke-20 dan awal abad 21 ini. Latar belakangnya pada tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua terjadi pembangunan besar-besaran di Amerika dan Eropa. Pada saat itu tumbuh berbagai kegiatan ekonomi yang merangsang perluasan pertumbuhan ke arah subkota. Oke, Gilda, aktifkan Ya, Pak. videomu, Gilda. Baik, Pak. Baik, yang berikutnya, latar belakang berikutnya yaitu minimalis sendiri menjadi tren pada awal abad ke-19 dan menjadi gerakan penting akibat respon dari gaya arsitektur sebelumnya yang lebih banyak menggunakan unsur dekorasi dan ornamen. Para desainer rumah minimalis berfokus pada dua elemen, yaitu pencahayaan yang elegan dan ruang kosong yang tercipta dari pengurangan unsur tiga dimensional dalam desain arsitektur. Latar belakang sumber ketiga yaitu konsep minimalis pada masa kini mengalami pergeseran makna di mana desain rumah minimalis yang tercermin pada desain rumah umumnya tidak sesuai dengan pengertian minimalis yang sesungguhnya. Desain minimalis ditangkap sebagai suatu bentukan desain rumah tinggal modern yang dilengkapi dengan berbagai komposisi elemen fasad yang sehingga mewujudkan kesan minimalis atau praktis, namun pada faktanya elemen tersebut tidak fungsional. Sumber berikutnya mengutip bahwa arsitektur modern adalah sebuah perkembangan dalam arsitektur di mana ruang menjadi objek utama untuk diolah. Jika pada masa sebelumnya arsitektur lebih memikirkan bagaimana cara mengolah fasad, ornamen dan aspek-aspek lainnya yang memiliki sifat kualitas fisik, maka pada masa arsitektur modern, kualitas non-fisiklah yang lebih penting. Pada masa arsitektur modern adalah bagaimana memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, sehingga akhirnya diartikulasikan dalam penyesuaian elemen-elemen ruang secara nyata. Menurut sumber berikutnya yaitu gagasan modernisasi dalam arsitektur dan tumbuh semenjak akhir abad ke-19 di Eropa Barat yang diakibatkan oleh berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadinya spesialisasi dan terpisahnya dua keahlian yaitu arsitek dalam hal fungsi ruang dan bentuk di satu pihak dan ahli struktur dan konstruksi dalam hal perhitungan dan pelaksanaan. Arsitektur modern itu timbul karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat manusia cenderung untuk sesuatu yang ekonomis, mudah, dan bagus. Hal itu dapat dilihat dari adanya penemuan-penemuan seperti dinamit yang memudahkan manusia untuk menggali lubang atau penggunaan mesin yang dapat mempercepat produksi dan menghemat tenaga manusia. Berikutnya yaitu pengertian arsitektur modern minimalis. Menurut sumber pertama yaitu pengertian dari arsitektur modern minimalis adalah dalam konsep desain minimalis hanya kebutuhan paling mendasar yang dihadirkan. Minimalis dalam arsitektur menekankan pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional. Ornamen yang tidak ada fungsinya cenderung dihindari. Dalam konsep desain arsitektur minimalis, desain digunakan untuk menyampaikan pesan kesederhanaan. Bentuk-bentuk dasar geometris, tidak adanya hiasan, penggunaan bahan-bahan yang sederhana, dan pengulangan struktur merupakan ciri khas minimalis. Pencahayaan yang alami membuat bangunan terlihat sederhana dan bersih. Arsitek minimalis mempunyai moto listen to figure yang mencari esensi kesederhanaan dengan menemukan kembali kualitas berharga dalam bahan yang sederhana dan umum. Sumber berikutnya mengutip bahwa arsitektur modern adalah gaya atau konsep bangunan yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen hias. Dengan kata lain, estetika desain modern adalah upgrade dari bangunan penuh dekorasi di masa lalu seperti desain gotik dan Victorian. Sebaliknya, desain modern memilih tema arsitektur yang dibangun dengan material tertentu demi menjamin kesederhanaan dan fungsionalitas sebuah bangunan.
Sumber berikutnya mengatakan bahwa arsitektur dengan gaya minimalis merupakan arsitektur yang sedang populer di Indonesia. Saat penerbitan postingan ini, jika dilihat secara kategori umum, maka gaya minimalis merupakan bagian dari arsitektur modern. Namun, gaya minimalis lebih spesifik dalam perwujudannya yang lebih simpel, sesuai dengan konsep fungsional dan less is more. Jadi secara sederhana, gaya arsitektur minimalis adalah gaya yang hanya menampilkan elemen bangunan seperlunya saja sesuai fungsi, berusaha sesederhana mungkin, dan dari sini kemudian muncul kesan estetis dan elegan. Sumber berikutnya itu minimalis identik dengan segala sesuatu yang simpel, fungsional, dan tertata rapi. Ini juga berhubungan dengan kemajuan teknologi. Mengutip pufikhomes.com, gaya interior minimalis adalah pendekatan desain yang ditandai dengan penghematan dalam dekorasi. Konsep desain ini bisa dicapai dengan melalui penggunaan furnitur fungsional dan benda-benda interior bentuk geometris serta kombinasi yang biasanya tidak lebih dari 2 warna dasar. Menurut sumber berikutnya, konsep rumah minimalis modern adalah mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk ruang, material, detail, dan warna. Konsep rumah minimalis modern juga mengutamakan batasan tertentu dalam penataan dekorasi sehingga tercapai target konsep rumah yang diidamkan. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan arsitektur modern minimalis. Menurut sumber pertama, kelebihannya yaitu bentuk yang sederhana, pengerjaan yang mudah, minim penggunaan dekorasi, bersih dan elegan, terlihat rapi dan modern. Kekurangannya yaitu rumah minimalis juga relatif susah dirawat dan dibersihkan. Membangun rumah minimalis bukan berarti lebih murah, karena mengejar finishing karena rapi justru menjadi lebih mahal. Menurut sumber berikutnya yaitu kelebihannya yaitu rumah minimalis mengedepankan pemanfaatan sesedikit mungkin barang. Bila menggunakan banyak barang terdapat dihindari, maka yang tampak oleh mata adalah barang-barang yang benar-benar perlu saja. Barang yang selebihnya disimpan dalam tempat penyimpanan. Kekurangannya itu terbiasa dengan segala sesuatu yang rapi dan bersih akan membuat seseorang merasa risih pada kondisi berantakan. Padahal di tempat dengan aktivitas tinggi seperti dapur, berantakan adalah hal yang biasa. Menurut sumber berikutnya yaitu kelebihan. Kelebihan rumah minimalis yang open space itu baik untuk kesehatan jiwa dan raga. Kondisi fisik dan psikologis akan lebih sehat bila rumah terpapar cukup sinar matahari. Selain itu, suasana terbuka juga membantu memperbaiki jalinan komunikasi antar anggota keluarga. Kekurangannya merenovasi rumah agar memiliki tampilan interior open space yang ideal itu perlu banyak biaya. Bila ketersediaan budget relatif terbatas, pemilik rumah bisa menerapkan cara yang relatif murah, yaitu dengan meruntuhkan dinding-dinding pembatas di dalam rumah. Menurut sumber berikutnya, kelebihannya yaitu dinding rumah minimalis umumnya dicat dengan warna putih polos, sesuai dengan namanya, dinding minimalis, tidak memerlukan banyak hiasan. Tidak juga dekorasi dinding dalam bentuk cladding atau pelapis kayu dan batu atau stiker, dinding-dinding warna-warni. Kekurangannya yaitu meski ada banyak sisi positif warna putih, warna ini juga memicu kesan kaku, dingin, isolasi diri, dan kekosongan batin. Menurut sumber berikutnya yaitu kelebihannya adalah karena konsep yang sederhana namun tetap menarik, sehingga tak memerlukan perabotan mewah, cukup dengan ornamen-ornamen sederhana. Ia mampu terlihat menarik dan elegan. Aspek yang ditekankan dalam desain eksterior atau bentuk rumahnya saja. Kekurangannya yaitu mengingat luas tanah yang tak begitu luas, hunian ini cocok bagi yang masih single ataupun keluarga kecil. Rumah yang tidak terlalu besar membuat kamu tidak bisa membuat banyak kamar, karena jumlah anggota keluarga tentu saja akan mempengaruhi jumlah kamar yang dibutuhkan. Nyatanya, ia hanya dilengkapi dengan beberapa kamar saja, sehingga kurang bagi keluarga besar. Berikutnya itu kriteria arsitektur modern minimalis. Kriterianya yang pertama yaitu bentuk yang fungsional. Bentuk bangunan tercipta baca saja poin-poinnya. 1. Bentuk yang fungsional. 2. Kesederhanaan. 3. Tanpa ornamen. 4. Keseragaman. 5. Kosong dan bersih. 6. Geometris. Berikutnya itu konsep program ruang. Ini baca 2 saja. Di sini konsep program ruang yang akan saya baca itu ruang keluarga. Di sini memiliki sirkulasi 40% dengan total luasan 19,8 meter persegi dengan besaran 6 kali 4,3. Berikutnya itu kamar utama yang ditempati oleh ayah ibu memiliki sirkulasi 20% dengan total
dengan total besar 5 meter persegi dengan besar 2 kali 2,5. Di sini memiliki grand total rumah saya yaitu 225,35 meter persegi dengan KDB 0,28 dan KLB 0,28. Berikutnya di sini yaitu konsep matriks hubungan ruang. Ada 4 elemen yang dianalisa di sini, yaitu sangat erat, kurang erat, tidak erat. Contoh salah satu ruangan yang sangat erat yaitu teras dan garasi. Kemudian yang erat yaitu ruang tamu dan ruang makan. Yang kurang erat yaitu ruang baca dan ruang olahraga, dan tidak erat itu yaitu garasi dan ruang keluarga. Berikutnya itu konsep organisasi ruang. Di sini ada lima alternatif, yaitu organisasi terpusat, organisasi linear, organisasi radial, organisasi terkluster, dan organisasi grid. Setelah melakukan analisa dari kelima alternatif tersebut, didapatkanlah organisasi grid. Karena organisasi grid merupakan jalan sirkulasi yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan budur sangkar atau kawasan ruang segi empat sehingga menciptakan ruangan-ruangan yang rapi. Berikutnya di sini yaitu konsep struktur organisasi ruang. Di sini dianalisis Baca saja. alternatif. Oh ya, oke, siap. Langsung. Dianalisa 3 alternatif. Setelah melalui pembobotan kriteria, di sini didapatkan bahwa alternatif kedua memenuhi dari kriteria tersebut karena memiliki sirkulasi yang efisien dan menghubungkan tiap ruang. Berikutnya itu konsep pola hubungan ruang. Di sini setelah melalui pembobotan kriteria didapatkan bahwa alternatif 1 memenuhi kriteria karena memiliki sirkulasi yang fleksibel dan tiap ruang terhubung secara efisien. Berikutnya itu konsep analisa denah. Setelah melakukan pembobotan kriteria di antara 3 alternatif, didapatkan bahwa alternatif ketiga memenuhi dari pembobotan kriteria tersebut karena memiliki efektivitas sirkulasi yang efisien dan keeratan yang cukup menghubungkan tiap ruang. Berikutnya itu konsep kondisi existing. Untuk konsep analisis tapak ya, kamu setiap slide kamu baca 2 poin aja. Yang paling menonjol apa? Baik Pak, di sini yang paling menonjol yaitu pedestriannya di sini memiliki tinggi 25 cm dan luas 400 cm dan drainase tinggi 70 cm dan luasnya 124 cm. Baik, berikutnya yaitu konsep analisa aturan bangunan. Di sini didapatkan bahwa KDB-nya yaitu 300. Di sini didapatkan bahwa KDB yaitu 40%, KLB 1%, sehingga didapatkan total KLB itu 1. Dan di sini sempadan bangunan memiliki 6 meter. Baik, berikutnya itu analisa sirkulasi. Di sini setelah melakukan analisa kondisi existing, di sini didapatkan coba baca 2 poin kondisi existingnya, baca 2 poin tanggapannya. Begitu aja semua. Baik Pak. Jadi di sini kondisi existingnya yang pertama sirkulasi pejalan kaki dalam tapak belum tersedia dan juga kondisi kendaraan di arah utara 2 arah. Dan sirkulasi kendaraan belum tersedia. Jadi pada tanggapannya di sini disusun sirkulasi mobil, sirkulasi motor, sirkulasi angkutan umum dan sirkulasi pejalan kaki serta disediakan zebra cross bagi pejalan kaki untuk masuk ke dalam tapak. Berikutnya yaitu analisa matahari. Intensitas tertinggi suhu matahari pada tengah hari terpancar ke sisi atas bangunan. Di sisi bangunan bagian timur disinari matahari di waktu pagi hari dengan intensitas cukup tinggi. Tanggapannya di sini yaitu menggunakan material dinding yang bukan semen seperti batu merah dikombinasikan dengan kayu. Menggunakan pohon cemara sebagai vegetasi sinar matahari tinggi pada sisi bangunan. Berikutnya itu analisa arah angin. Intensitas angin yang cukup tinggi bertiup dari arah timur ke barat. Angin biasa bertiup dari arah jalan Sao-Sao karena pada bagian itu cukup terbuka dan tidak memiliki bangunan tinggi yang menghalangi hembusan angin. Tanggapannya di sini yaitu membuat
skuter atau trails membuat jendela besar, lebar, dan panjang sebagai bukaan. Berikutnya itu analisa kebisingan. Jalan Abu Nawas memiliki intensitas kebisingan yang cukup tinggi. Berikutnya itu Jalan Sao memiliki intensitas kebisingan yang cukup rendah dibandingkan dengan Jalan Abu Nawas. Solusi di sini yaitu meletakkan bangunan jauh dari dua pusat kebisingan sehingga mengurangi tingkat kebisingan terhadap bangunan serta memberi kenyamanan bagi pengguna. Berikutnya itu sisi bangunan diberi vegetasi. Berikutnya itu analisis view. Di sini pada arah utara terdapat Tugu MTQ dan pada arah selatan terdapat rumah makan Doremi. Di sini tanggapannya itu fasad rumah akan menghadap ke arah Jalan Sao. Pada bagian maksud saya ke arah Jalan Abu Nawas, dan bentuk bangunan menyesuaikan dengan bentuk tapak. Analisa vegetasi. Di sini karena di tapak belum terdapat vegetasi, maka di sini pada tapak akan diberi vegetasi berupa pohon ketapang kencana, pohon pucuk merah, rumput, lantai setapak halaman, serta paving blok berongga yang berisi rumput. Berikutnya itu zoning tapak. Di sini terdapat 5 zoning, yaitu privat, servis, publik, semi privat, dan paling belakang yaitu semi publik. Berikutnya di sini yaitu analisa utilitas. Di sini akan disusun trafo distributor listrik, jaringan PDAM, dan jalur drainase. Berikut adalah output dari analisa tapak. Berikut adalah desain Coba fisik. jelaskan outputnya 2 poin saja. Di sini untuk output tapak di sini terlihat penyusunan vegetasi serta jalur trafo distributor listrik dan juga untuk jalur drainase. Baik, berikutnya di sini adalah block plan. Di sini ada beberapa tempat-tempat yang diambil dari 50 meter ke arah barat, selatan, utara, dan timur. Yang pertama itu pada depan Tugu MTQ, pada samping itu ada pencucian mobil, ada bengkel kafe, ada fantasi karaoke pada poin D, dan pada poin E ada kedai kopi Aceh, pada simbol F ada rumah makan Okabento atau Doremi, dan pada simbol G itu ada MS Glow Store, dan pada simbol H itu ada tapak, yaitu tapak tempat rumah terbangun. Berikut ini adalah site plan. Dimulai dari titik 00 pada tapak, kemudian untuk ke pedestriannya itu turun minus 45 cm, dan untuk turun ke jalan itu minus 65 cm. Berikut adalah denah. Di sini terdapat keterangan dari ruang-ruang, yaitu teras, ruang tamu, kamar utama, ruang keluarga, kamar anak 1, kamar anak 2, WC, ruang musik, ruang kerja, ruang baca, ruang makan, dapur, taman, ruang berolahraga, dan ruangan asisten rumah tangga. Berikut adalah potongan AA yang terlihat arah depan dan penyusunan perabot di dalamnya. Berikutnya tuh potongan BB yang memotong bangunan secara vertikal, dan terlihat penyusunan perabot di dalamnya. Berikut yaitu transformasi bentuk dasar bangunan. Di sini setelah menganalisa sekitar 30 studi literatur gambar-gambar rumah modern minimalis, maka didapatkan transformasi bentuk sebagai berikut, yaitu bentuk bangunan berasal dari bentuk persegi. Kemudian bentuk persegi diangkat sehingga terbentuk bangunan kubus persegi. Kemudian dilakukan metode subtraktif atau pengulangan bentuk pada bangunan kubus yang terinspirasi dari bentuk rumah-rumah dalam studi literatur, dan bisa terlihat hasil akhir dari bentuk bangunan dari transformasi bentuk. Berikutnya itu analisa tampilan fasad yang juga dilakukan analisa terhadap 30 literatur rumah
modern minimalis. Kemudian setelah melakukan analisa dari 30 rumah tersebut, didapatkan di sini hasilnya. Jadi di sini pada model atap datar menggunakan material PVC serta bentuknya yang bertangga terinspirasi dari gambar literatur. Pada bentuk atap teras mendatar serta menyatukan atap teras dan carport merupakan model yang tren pada rumah modern minimalis. Berikut adalah tampak depan, tampak samping kanan, Coba tampak tampak samping kiri. depannya kamu jelaskan. Jangan kau bilang tampak samping kanan coba. Coba jelaskan 2 poin tampak depanmu atau apa. Baik, Pak. Tampak depan ini terlihat carport dan juga pintu utama dan teras. Kemudian pada tampak samping kanan ini terlihat jendela dari kamar utama serta jendela ventilasi dari dapur. Berikut di sini tampak samping kiri terlihat jendela dari kamar anak dan juga kamar tamu serta kamar asisten rumah tangga. Untuk tampak belakang di sini terlihat bentuk atapnya dan juga tampak belakangnya. Berikut yaitu perspektif mata manusia. Berikut ini ada perspektif mata elang. Berikut ini yaitu perspektif interior yang layoutnya non skala. Di sini terlihat penggunaan warna sofa putih yang sangat berkaitan dengan elemen yang sangat berkaitan dengan poin dari modern minimalis, yaitu warna yang netral, yaitu warna putih. Di sini pada layout kamar tidur tamu layout non skala, di sini terlihat tempat tidur, kemudian ada pintu kamar mandi dan pintu keluar dari kamar. Berikut adalah maket. Di sini menampilkan bentuk bangunan serta penempatan vegetasi pada halaman. Berikut adalah banner. Di sini memuat foto maket dan juga foto perspektif eksterior dari maket. Berikut adalah dokumentasi karya. Jadi saya tutup presentasi ini dengan kutipan terkenal dari arsitektur dunia, yaitu Zaha Hadid, yaitu arsitektur bukan sekedar tempat berteduh, melainkan rumah kesederhanaan yang seharusnya menggairahkan dan membuat kita berpikir lebih jauh tentang masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Bapak mau tanya sama Gilda. Gilda, apa tuh setelah kamu mengkaji arsitektur modern minimalis, apa tuh arsitektur modern minimalis menurutmu? Coba mana bangunanmu tadi? Tampakmu atau perspektif mana? Ya, oke. Baik, di sini setelah saya melakukan studi tentang konsep dari arsitektur modern minimalis, di sini yang paling menonjol yaitu bahwa arsitektur modern minimalis itu dia sangat erat kaitannya dengan kesederhanaan, tetapi tetap elegan dan tidak memiliki corak atau warna yang terlalu menonjol begitu Pak. Jadi dia tetap netral, tetapi tetap memberikan kesan yang elegan dari desain rumahnya itu Pak. Oke, ciri-cirinya arsitektur modern minimalis pada bangunanmu. Jadi ciri-cirinya yaitu pertama bentuknya yang geometris, dengan penggunaan bentuk-bentuk yang tidak terlalu beragam, hanya seperti penggunaan kotak, bentuk kotak, dan juga segitiga, seperti itu Pak. Dan berikutnya yaitu di sini saya karena modern minimalis itu sangat erat bahwa penggunaan tentang ruangan yang fungsional, jadi pada bangunan saya ini benar-benar meletakkan ruangan-ruangan dan juga melakukan tata letak ruangan itu dengan sangat fungsional Pak, sehingga tidak ada ruangan yang atau sudut-sudut yang tidak diperlukan gitu Pak. Semuanya fungsional dan terpakai. Oke, apa temata? Tema saya yaitu The Elegancy in Simpleness atau bentuknya tidak macam-macam. Sampai sejauh mana temata yang bentuknya tidak macam-macam itu pada desainmu?
Bisa diulang Pak pertanyaannya? Sampai sejauh mana Temata yang tidak macam-macam itu kamu transformasikan Ya pada Pak. desainmu ini? Yang mana Eh, itu? Di sini saya tempatkan yaitu bisa terlihat pada bentuk fasadnya sendiri, bahwa bentuk fasadnya itu tidak seperti desain-desain arsitektur yang mungkin banyak yang kayak bentuknya seperti larva, kurva dan sebagainya, tetapi di sini saya benar-benar memakai bentuk yang geometris, sederhana dan memakai bentuk-bentuk dasar seperti kotak, persegi panjang, seperti itu, Pak. Jadi bentuknya tidak macam-macam. Oke, bagus. Ya, Pak. Analisis tapakmu tadi mana outputnya? Outputnya analisis tapakmu. Ya, Pak. Tadi Bapak lihat itu kenapa output analisis tapakmu 8 cm, 12 cm? Oh iya, Pak. Ini harusnya meter ini, Pak. Ya, oke ya. Nanti Iya, Pak. dikoreksi ya. Baik, Pak. Analisis ya, bukan analisa. Iya, Pak. Analisa. Analisis, bukan analisa. Oh iya, Pak. Analisa. Analisis. Analisis, bukan analisa. Oke. Baik, Pak. Bapak mau tanya, apa pengaruh analisis tapak sirkulasi terhadap bangunanmu? Jadi Satu poin saja. pengaruhnya yaitu penempatan carport, Pak, dan juga penempatan teras dan pintu Carportnya di utama. mana? Carportnya itu Coba berada, kursormu. ya Pak. Saya tampilkan side plan saja, Pak. Boleh? Jadi carport ini ada, tidak terlihat di sini, Pak. Jadi ada tampak ini, Pak. Jadi carport ini terlihat pada sisi bagian Jalan Sao-Sao karena kan masuknya dari Jalan Sao-Sao, Pak. Jadi pas masuk itu langsung bisa parkir di sini dan keluarnya langsung menuju ke Jalan Abu Nawas, Pak, yaitu jalan besar. Karena Side planmu, coba di side planmu mana tadi? Kelihatan nggak? pada side plan ini, Pak, Ya, di mana? ada di sebelah sini, Pak, carport hanya tertutup ini atap teras. Di situ. Ya, Oke, Pak. sekarang jawab pertanyaan Bapak. Apa pengaruh analisis matahari terhadap bangunanmu? Satu poin saja. Yang Pengaruhnya gambar mana yaitu yang kau menjelaskan situ terkait matahari itu? Coba gambar fisikmu mana? Bapak mau lihat terapannya pada gambar fisik. Ya, terserah yang mana. Satu poin saja. Jadi di sini yang saya ambil yaitu penempatan vegetasi, sehingga saat saya meletakkan jendela di situ, matahari itu tidak langsung, sinar matahari itu tidak langsung mengenai, apalagi kamar ya Pak, karena kan kamar itu di Coba di denahmu. Mana di- denahmu? ini, Pak. Mana? Jadi pada di sisi sini kan Pak Ya. ada jendela. Jadi saat saya hasil dari analisis matahari itu memberikan solusi bahwa penempatan bahwa bagaimana saya menempatkan jendela serta penempatan apa saja yang agar sinar matahari itu tidak langsung masuk ke dalam jendela ke dalam ruangan itu, Pak, sehingga saya mengatur bagaimana vegetasi di dekat jendela sehingga saat matahari memancarkan sinarnya itu, Pak, tidak langsung menyinari di dalam ruangan gitu, Pak. Jadi ada halangannya dulu sedikit yaitu oleh vegetasi sehingga ruangan itu tidak langsung tersinari karena kan suhu matahari apalagi siang akan membuat kamar itu sangat tidak nyaman dan panas, Pak. Jadi di situ saya tempatkan vegetasi dan juga jendelanya, Pak, bukaannya tidak terlalu banyak di situ. Oke, bagus. Apa hasil aturan-aturan bangunan pada bangunanmu? Coba. Mana side planmu? Satu poin saja. Untuk side plan. Jadi Aturan-aturan bangunan. aturan bangunan yaitu mengatur sempadan jalan, Pak, sempadan dari bagaimana dari batas teras hingga ke muka jalan, Pak. Itu sekitar
Itu sekitar 7 meter, Pak. 6 meter Itu tadi. hasil yang saya dapatkan dari Tadi 6 aturan danau. meter. Oh, Ya kan? Minimal 6 meter kan? iya, Pak. Minimal 6 meter. Iya, Pak. Oke. Apa hasil analisis vegetasi pada hasil desainmu? Jadi di sini bisa terlihat pada side plan-nya, Pak, analisis vegetasi yaitu saya memberikan solusi bagaimana saya menempatkan vegetasi-vegetasi dan juga apa-apa saja vegetasi yang akan saya letakkan di dalam, Pak, seperti pohon cemara dan juga penempatan rumput-rumput sebagai penempatan rumput-rumput di halaman, Pak, sehingga memberikan Oke. kesan yang rindang. Oke, bagus. Kalau angin, apa pengaruhnya pada bangunanmu? Untuk angin itu sendiri, Pak, yaitu memberikan solusi bagaimana saya menempatkan bukaan-bukaan sehingga saya itu bisa meletakkan bukaan-bukaan itu di tempat angin itu berhembus sehingga bisa masuk ke dalam ruangan dan juga membantu uh, membantu kesejukan di dalam ruangan itu, Pak. Mana contohnya? Seperti pada saya memperlihatkan di tampak. Jadi di sini saya meletakkan bukaan yang paling banyak itu uh, dari arah timur, Pak, karena angin angin itu berhembus dari arah timur. Di sini, Pak. Oke, Ya, bagus. Pak. Eh, coba mana potonganmu? Ini potonganmu potongan apa saja? Potongan AA dan BB, Pak. Mana AA-nya? Ini, Ini Pak. AA. Oke, Ya, Pak. ini potongan AA. Nah, potongan AA itu coba buka denahmu. Yang mana saja? Jadi potongan AA itu, Pak, dari sini memotong dari kamar tamu dan ruang tamu, Pak. Coba mana? Kamar Di tamu sini. ke ruang tamu. Ini, Pak, ini Coba. terlihat di sini tempat tidur, eh, kamar tamu dan di sini terlihat sofa-sofa dan meja ruang tamu, Pak. ya, seharusnya itu ada ukurannya di A, B, C, D itu tetap ada Oh, ukuran. oh iya, Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Potongan BB-nya mana? Untuk potongan BB-nya di sini, Pak, di sini memotong memotong kamar tamu, kamar anak, WC, kamar anak dan juga kamar asisten rumah tangga, Pak, serta WC-nya. Oke, Di sini bagus. Mana potonganmu? ini, Pak, di sini terlihat dari kamar tamu, kamar kamar anak 1, WC, kamar anak 2, kamar asisten rumah tangga dan WC, Pak. Ya, seharusnya ada orang-orang di situ ya, biar ada Oh iya, Pak. skala ya, terlihat skalanya. Berapa tinggi bangunanmu? 3 meter, Pak. 3 meter. Dari mana kamu hitung? Dari titik 00 di dari titik 00-nya yaitu di lantai, Pak. Dari lantai. Dari atas roof Dari atas slope sampai ke ring bulk. atas ring bulk. Iya, Pak. Oke, bagus. Tinggi atapmu berapa? Tinggi atap saya ini sekitar karena ada perbedaan bentuk, ada yang 2 meter terus naiknya sedikit itu 50 cm. Jadi 250, Pak. Oke, bagus. Coba mana perspektifmu? Tampakmu mana tampakmu? Oke, tampak depan. Tampak depan, tampak samping kiri, tampak Coba samping tampak kanan. depanmu mana? Tampak depanmu. Ini, Pak. Oke, sumber inspirasinya dari mana itu? Coba. Mana studi Jadi literaturmu? untuk sumber inspirasi Ya. saya Pak, bisa terlihat di sini. Hmm. Coba Da, 2 poin saja. jadi di sini yang sangat menginspirasi saya yaitu dari sumber pertama yaitu model atap datarnya, Pak, dan juga yang model atap tangga. Itu yang pertama saya highlight. Dan berikutnya yaitu bentuk atap terasnya, Pak, yaitu bentuk atap teras yang mendatar yang menyatukan teras dan carport yang menjadi tren masa kini, Pak. Oke, bagus. Mana hasilnya coba? Ya, Pak. Yang besar. Oke, Ya, Pak. bagus ya.
Itu materialnya apa itu? Carportmu? Carport saya ini Pak PVC. Ah, beton. Bukan. Oh, yang saya baca Pak katanya yang PVC Oh, karena ringan. PVC. Iya Pak, PVC Oh, karena ringan. oke. Coba lihat Ya. lagi. Oke, itu apa materialnya itu? Yang mana Pak? Yang di belakang mobil, Oh, ini batu Pak. Batu. batu alam. Iya Pak, Oke. seperti itu. Oke. Bagus ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Oke, Bapak, pertanyaan penutup. Iya Pak. Apa kesanmu? Apa kesanmu belajar SPA 1? Kesan saya tuh Pak, saya banyak belajar karena ini jauh berbeda dari SPA yang saya pernah belajar juga Pak, yaitu SPA sebelumnya kan manual dan ini lebih sangat modern dan mengasah kita Pak, bahwa walau SPA 1 tapi tetap standar kita, kemampuan kita itu tidak boleh kurang Pak. Jadi kita harus tetap memaksakan diri kita walau serba terbatas, walau serba kepepet, tapi kita harus tetap bisa Pak, karena walau SPA 1 tapi itu kita harus tetap mengungguli seperti kayak universitas-universitas lain yang bahkan SPA 1-nya itu sudah digital Pak. Tapi kita mungkin masih manual, tapi di bimbingan Bapak kita sudah pakai digital, itu sangat luar biasa menurut saya Pak. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Ya Pak. Gilda, Ya Pak. selama kita proses kuliah, Ya Pak. Bapak perhatikan, kamu ini cerdas, Ya Pak. ya, kamu cerdas, kamu kuliahnya semangat, ya, Ya. kamu tekun, ya, kamu itu tekun, kamu itu konsisten, ya. Bapak itu suka mahasiswa perempuan yang kayak kamu, maksudnya cerdas, pintar, Ya Pak. menguasai aplikasi, kuliahnya semangat, ya. Ya. Seharusnya mahasiswi arsitektur itu kayak kamu, Ya Pak. Makasih ya. Pak. Ya Pak. Terus hasil hasil desainmu, hasil eh, produk desainmu ini Bapak perhatikan bagus sekali, ya. Ya Pak. Makasih. Terutama semua sistematis, semua terstruktur, ya. Eh, Apa yang lebih penting lagi, Bapak lihat bangunanmu ini, hasil desainmu ini menurut Bapak original, ya. Ya Pak. Original itu yang paling penting. Original artinya betul-betul hasil desain kamu, Iya ya. Pak. Mulai jadi kamu desain dari awal, dari hubungan ruang, dari program ruangan Iya sampai Pak. terbentuk gambar fisik yang menurut Bapak bagus sekali, Iya Pak. Makasih Pak. ya. Iya Pak. Pokoknya bagus sekali, ya. Bapak juga senang, ya, kamu berada di kelas Bapak, Iya Pak. ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Iya Pak. Gilda. Kedepannya diasah terus, Baik Pak. menggambarnya dikembangkan terus, Baik Pak. bergaul dengan senior atau rekan-rekanmu yang tepat, ya. Jangan sembarang bergaul. Iya Pak. Pokoknya hasil desainmu bagus sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Gilda. Iya Pak. Kamu telah melaksanakan ujian tugas final hari ini dengan spektakuler sekali. Terima kasih Pak. Oke, Bapak tutup presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.